guru agama Kristen di SMP Yadika 2. Pertanyaan pertama, apa tujuan utama Ibu dalam mengajar mata pelajaran agama kepada para siswa? Oke, tujuan pertama Bu El adalah supaya anak-anak atau peserta didik mengenal itu Tuhan dan mengerti sebagai orang Kristen yang memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Pertanyaan yang kedua, mengapa menurut Ibu pendidikan agama penting untuk dibekalkan sejak usia sekolah? Kenapa itu penting? Menurut Ibu sangat penting karena di agama itu kita kan belajar banyak hal. Belajar kita untuk selain kita mengenal Tuhan, kita juga mencintai orang-orang di sekitar kita. Jadi bukan hanya menghargai pencipta, tapi yang sama-sama diciptakan, itu sesama manusia, bahkan ciptaan yang lainnya seperti hewan, binatang, misalkan tumbuh-tumbuhan, gimana kita supaya jaga dan rawat. Pertanyaan yang ketiga, siapa tokoh agama yang paling menginspirasi Ibu dalam mengajar sebagai guru agama dan mengapa? Satu aja. Kalau satu, yang pertama tokoh agama atau seperti tokoh gereja lah ya, Bunda Teresa. Gitu. Jadi Bunda Teresa ini kan orang yang rela mengabdikan hidupnya, dirinya untuk membantu orang banyak, gitu. Lalu membantu orang-orang yang kesusahan, yang janda, yang sakit, semua dibantu. Jadi dia memberikan hidupnya itu untuk melayani orang lain. Yang keempat, di mana Ibu biasanya menemukan sumber materi tambahan untuk memperkaya pembelajaran agama di kelas? Sumbernya kalau misalkan di sekolah kan kita dikasih buku, tapi sumber yang lain itu ya termasuklah ya internet gitu dulu yang ada. Tapi selain itu kita banyak belajar hal di luar, contoh seminar atau pertemuan-pertemuan guru agama atau pertemuan-pertemuan di gereja gitu. Yang kelima, kapan Ibu merasa metode pembelajaran agama yang Ibu gunakan dalam mengajar siswa? Sesuai itu sih sebenarnya ya, sesuai kurikulum atau tuntutan kurikulum, tapi kapanpun sebenarnya menurut Ibu itu dilaksanakan gitu dan mempengaruhi kepada peserta didik karena setiap kurikulum yang berbeda itu kan metodenya berganti, tapi walaupun metodenya berganti, kita sendirilah yang akan mengarahkan, membuat supaya apa yang kita lakukan ketika kita mengajar metode itu tidak membosankan. Jadi nggak hanya ceramah, supaya anak-anak itu termotivasi belajar, jadi ada metode-metode yang lainnya. Yang keenam, bagaimana Ibu mengatasi perbedaan pemahaman atau latar belakang keagamaan siswa di kelas agar tetap harmonis? Nah, kita kan punya tujuan pembelajaran. Intinya kalau sudah punya tujuan pembelajaran berarti diarahkan menjadi satu. Nah, walaupun kita sudah tahu misalkan dari segi karakternya, dari segi misalkan keluarga, bahkan mungkin berbeda suku, rasnya, tapi karena tujuan pembelajaran kita itu adalah mencapai kegiatan pembelajaran itu atau sesuai dengan firman Tuhan, jadi kita arahkan sesuai jalan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketujuh, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengajarkan nilai-nilai agama kepada generasi saat ini? Karakter siswa yang semakin hari sih semakin susah diarahkan. Jadi kita sebagai guru agama arahkan supaya siswa itu contoh ibadah, berdoa, baca Alkitab gitu. Tapi kenyataannya itu tidak terlaksana bagi siswa gitu. Bagi mereka itu bukan hal yang sangat penting, padahal itu adalah hal yang utama. Itu sih karakter dan kemauannya. Ya pengaruh juga sih karena mungkin perkembangan teknologi ya. Yang kedelapan, mengapa Ibu memilih untuk menjadi guru agama dan apa motivasi yang terus membuat Ibu bertahan dalam profesi ini? Alasan yang utama itu karena
panggilan untuk melayani. Karena menurut saya ketika kita mengarahkan mendidik anak-anak itu dalam pelajaran agama, itu kan berkaitan dengan Tuhan. Kalau menurut saya ya pelajaran yang lain juga penting, tapi lebih penting lagi saya khususnya memilih pelajaran agama gitu, karena tidak ada habisnya akan kebenaran firman Tuhan.